Bung Ferry Amsari. Kalau lihat data dari 20 provinsi dipimpin oleh 20 pejabat kepala daerah, belum lagi di kabupaten dan kota, dan itu 140 juta suara pemilih lah. Apa yang Anda baca dan potensi-potensi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan PJ kepala daerah itu? Ya, setidak-tidaknya kalau dari data yang kami kumpulkan Mas Budi, dari ketika kepala desa menyatakan dukungan kepada calon tertentu, sudah ada indikasi kecurangan, yaitu tidak dilakukan penghukuman oleh kepala daerah terhadap kepala desa yang mendeklarasikan dukungannya kepada calon tertentu. Kalau kita lihat, memang kepala daerah ini sudah ditempatkan beragam oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Data kita, kalau kita posisikan dalam bentuk peta, Mas Budi, penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu sudah di seluruh wilayah tanah air. Mereka wajar saja tidak bisa menghukum kepala desa yang mendeklarasikan kepada calon tertentu. Sebab mereka bisa dievaluasi oleh atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Jumlah DPT yang mereka kelola jauh akan potensial disalahgunakan di hari H pemilu 2024 ini. Karena DPT mereka jumlahnya kurang lebih 102 juta. Setengah jumlah DPT nasional yang ada. Kalau mau dikait-kaitkan dengan cerita 50%, satu putaran sudah mendekati ceritanya. Jangan-jangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah menentukan pos-pos tertentu untuk kemudian digunakan melalui penyalahgunaan wewenang yang kemudian tidak terbukti. Sejauh ini mereka tegas dalam menegakkan nilai-nilai berpemilu. Contohnya, sampai hari ini tidak ada kepala desa yang dihukum oleh kepala daerah yang melanggar ketentuan hukum. Baik, Prof. Zuhair. Ya. Ini kan pejabat kepala daerah kan bukan sekarang ya. Dulu juga kemudian ada gitu. Tapi kan sekarang ada semacam kecurigaan berlebihan terhadap kemungkinan PJ kepala daerah ini digunakan. Apa bedanya dengan 2019 dengan 2024 soal PJ kepala daerah? PJ ini kalau dulu hanya sedikit ya, tidak banyak sedikit jumlahnya. Jumlah ya. Dan tidak lama waktunya. Lalu PJ kepala daerah itu juga dia tidak ada keterlibatan secara politik ya seperti dulu itu, karena prosedur pengangkatannya cukup di Kemendagri dan diusulkan, tidak seperti sekarang Kemdagri memutuskan dan ada proses dari bawah, dari gubernur, dari kepada Dagri. Nah sekarang kan sentralisasi, ditarik ke istana. Jadi dibawa ke TPA, yang memutuskan bupati, wali kota, gubernur, yang menjadi PJ adalah presiden. Nah, jadi boleh dikatakan PJ ini adalah all the president man. Nah, jadi kalau ada kode-kode dari presiden, tanda-tanda, ya, maka itu akan dibaca oleh PJ sebagai isyarat untuk kepentingan-kepentingan apa yang diharapkan oleh presiden ya, karena karirnya, nasibnya tergantung pada presiden. Presiden sudah ngancam kan, Anda miring-miring, Anda akan kami copot. Miring-miring akan dicopot. Miring-miring artinya apa sih? Miring-miring itu mungkin kalau kita baca sebagai kode. Nggak lurus-lurus. Itu berarti nggak ikut tegak lurus. Ada istilah tegak lurus, bukan Mas Budiman. Tegak lurus kepada orang nomor satu. Gitu. Baik. Main asumsi aja. Oke, Bung Mardhani dulu. Bung Mardhani, Anda 140 juta saya udah dua menyerang saya nggak ngomong. Oke, udah, kan Habib ngomong 140 juta suara potensi di bawah PJ. Gini bos, ya kan Pak Ferry Amsari ya, Prof juga bicara sesuatu yang asumtif lalu dianggap belum tentu ada ya. Tidak asumtif, faktual. Nggak apa-apa, saya ngomong dulu. Yuk, silakan. Ya kan, faktual. Ya kan, kalau faktual itu kan kita mengacu pada pemeriksaan perkara-perkara tersebut. Soal kepala desa abdesi, ya kan kemarin nggak ada putusan Bawaslu menyatakan bersalah, nggak ada loh. Nah tapi yang ada bersalah itu yang soal PJ Bupati Sorong, yang dikatakan oleh Rahmat Bagja. Lalu juga yang sudah dilaporkan berproses PJ Bupati Muna Barat, Ketua BP2MI, Kepala Desa dan Camat di Boyolali. Nah di Jakarta ini ada fenomena juga Pak, Ya. Dawis dan Jumantik. Dawis itu Dasawisma, Jumantik itu juru pemantau jentik. Yang katanya dugaannya dimobilisasi oleh mantan pejabat tertentu untuk kepentingan paslon tertentu. Ya, lalu ada Bimtek SDM
PKH ya, program Keluarga Harapan 15 Januari ada yang katanya pose calon tertentu, ya kan? Kemudian 16 nih laporannya. Ya, kasus mobilisasi Dharma Wanita untuk hadir senam bareng dengan apa namanya Ibu Capres, ya kan? Kemudian ada pencoblosan nomor urut salah satu paslon di Taiwan, ya. Terus yang terbaru nih baru tadi siang, fresh from the open ya. Kasus caleg DPR RI di Aceh Tenggara ya yang mengintimidasi tim pendamping profesional atau pendamping desa. Nah ini kalau baru maghrib tadi masuk dari kampung saya di Bandar kalau Lampung. bagi Anda, di Bandar Lampung. PJ ini nggak punya pengaruh apa-apa. Yang faktual saya bilang ya. Dari Bandar Lampung masuk, katanya ya diduga menggerakkan perangkat pemerintahan mulai camat, lurah, RW untuk memenangkan caleg dan paslon tertentu. Kita nggak mau judgement seperti dua sahabat saya tersebut, ya, yang disampaikan Pak Jokowi tadi, Prof. Kamu kalau tidak netral dicopot. Intinya begitu, bukan miring-miring tidak mengikuti kemauannya Pak Jokowi. Dicopot. Itu yang kita dapat. Jadi jangan dipelintir gitu loh. Nah, faktanya ini faktual, ada bukti dilaporkan dan ada yang sudah ada putusannya. Namanya kekuasaan sekarang kan memang tersebar. Ya kan? Artinya potensi kecurangan pun tersebar, tapi potensi is potensi. Potensi belum tentu yang terjadi penting, ya. Yang terjadinya seperti apa? Itulah makanya ini saya ingatkan Bung Ferry. Ya kan ya 411 ya. Apa 441 Undang-Undang Nomor 7 bahwa pemantau pun harus netral. Yang begini ini kan nggak pernah disentuh oleh Bung Ferry ini, gitu kan? Nggak pernah dibicarakan. Oke, baik, Bung Mardhani. Jadi ada potensi 140 juta suara yang berada di PJ. Apa kekhawatiran Anda sebetulnya? Saya itu ngelihatnya gini, Bud, ya. Anaknya presiden maju dengan proses di MK yang ada MK-MK-nya. Dari awal presiden mengatakan ingin cawe-cawe. Saya juga mengatakan fakta aja nih ya. Terakhir presiden mengatakan kampanye boleh. Oke. Jadi kalau kita menggunakan perangkat legal formal nggak ada yang salah. Karena memang perangkat legal formal kayak Gibran bagi-bagi susu itu nggak kena kampanye karena kampanye itu visi, misi, program, citra diri. Tapi Gibran kena karena di CFD. Nah itu aturan CFD yang lain. Nah itu Pemda yang punya gitu loh. Nah jadi saya ngelihat yang terjadi sekarang adalah sebuah langkah yang sangat sophisticated. Bagaimana orkestrasinya itu enggak terekam. Kalau yang tadi dikasih Habib benar, fakta itu. Tapi minta maaf itu orang-orang yang menggunakan pola pemilu masa lalu. Makanya ketangkep. Saya suka menggambarkan Pak Jokowi itu seperti The Joker. Ya. Kalau lihat film The Dark Knight itu loh. Wow. Batman itu. Nggak bisa diapa-apain. Pokoknya orang bingung. Karena logikanya luar. Kalau saya tambahin The Joker ditambah The Matrix gitu loh. Karena dimensi lain gitu loh. Sehingga kenanya pakai hati nurani, kenanya pakai etika, kenanya pakai moral. Sangat jelas, tidak perlu menjelaskan ada pelanggaran etik dan moral ketika sama seperti ada matahari terbit. Ini siang hari ya, pasti ada matahari gitu loh. Bahwa pelanggaran terjadi karena memang ada mastermind-nya gitu loh. Nah karena itu seruan kami, ayo jaga pemilu ini luber dan jurdil. Nggak boleh menggunakan cara lain. Jaga luber dan jurdil gitu loh. Bung Adian, ada 140 juta suara di bawah 20 PJ. Apa sebenarnya Anda identifikasi atau kekhawatiran Anda terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan? Itu kan masing asumsi. Kalau yang disampaikan Habib tadi kan yang tidak berkuasa aja bisa curang, bagaimana yang berkuasa kan gampang. Artinya bahwa yang tidak berkuasa potensial curang, potensial. Bagaimana dengan yang punya kekuasaan ya lebih potensial lagi. Gitu loh. Tapi begini, kemarin ada video-video kepala desa gitu loh. Kepala desa, oke. Kan beredar di mana-mana. Terus saya ngobrol sama beberapa teman-teman kepala desa. Emang lu pada mau kalau diarah-arahin gitu? Terus mereka bilang, Yan, lu tahu gak jadi kades tuh biaya kampanye berapa? Terus maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kemudian dia terlibat waktu kampanye pemenangan kita mah kita ikut-ikut aja. Ini kagak mau ngatur-ngatur, dia bilang begitu kan. Terus itu kalau yang mungkin nggak tuh kepala desa tuh perangkat desa tuh bikin video-video. Ya mungkin aja buat nyenengin atasnya. Dikerjain di bawah kagak.
Belum tentu. Ini kan lomba menipu. Sana nipu sana, sini ngibulin sini, sini segala macam. Sebagai caleg profesional, jadi nggak kita sering jadi korban juga. Lomba menipu ya. Mas Budi, sedikit saja. Sampai orang kan bilang begini, sudah bentar dulu. Bang, kita nih punya masa nih bang. Punya suara berapa? Sekian juta. Datang lagi besok. Berapa? Sekian juta. Begitu kita total, 4 kali jumlah penduduk Indonesia. Nah artinya bahwa gini loh. Kalau saya ditanya, lu takut gak? Enggak. Itu loh, gampang aja. Kalau mereka pegang kepala desa, kita langsung datang ke rumah rakyat. Gitu loh. Kepala desa jumlahnya berapa sih? 78.000. Oke. Pegawai negeri berapa? Sekian. Rakyat berapa? Banyak benar. Udah temuin rakyat aja lah. Langsung ya? Udah Langsung itu door to door. Tapi kemudian bagaimana? Jangan mau dapat suara rakyat, gak usah pakai perantara. Langsung temuin rakyat. Langsung door to door strateginya Yang Adian. untung perantaranya. Nggak. Lagi minta komisi. Tapi kemudian bagaimana pemilih harus menyikapi ketika banyak sekali yang kemudian tadi istilah Adian adalah saling tipu. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Di paslon nomor 03 agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan di level bawah. Pertama kita akan menyerukan seluruh rakyat Indonesia, gunakan handphonemu. Jadilah saksi mata sejarah. Jadilah saksi-saksi demokrasi di semua TPS. Handphone itu adalah senjata kita. Kumpulkan bukti-buktinya. Kedua, kita akan menggerakkan sekian banyak saksi. Ini potensi kecurangan ya. Curang dalam proses. Ada yang belum dibicarain. 1 TPS 2,5% kertas suara lebihnya. Kalau rata-rata 300 berarti ada 7 kertas suara. Kali itu 815.000 TPS. Berapa banyak? Tingkat kehadiran cuma 70%, 80%. Yang hadir 20%. Dari 300 berarti ada potensi 60 kertas suara yang tidak terpakai. Oke, 60 kertas suara kali itu 815.000 TPS. Berapa banyak? Saksi itu penting. Jagain tuh. Biar kertas suara tuh nggak dipakai orang. Kenapa? Gede banget potensinya. Dari sisa kertas suara ya? Dari sisa kertas suara saja. Dan hampir dari tiap pemilu ke pemilu. Jadi kalau kita mau bicara kecurangan pemilu, dari ujung jalan tengah sampai ujungnya, sampai ngitung kita harus kontrol betul bahwa kertas kotak suaranya kita kawal. Semua kita kawal. Nah, disinilah kita butuhkan partisipasi rakyat yang betul-betul, ya, yang betul-betul pengen Indonesia menjadi lebih baik. Baik. Itu loh. Baik. Bahwa kemudian ada pejabat-pejabat yang mau menggunakan kekuasaannya untuk berlaku curang, pasti ada. Mau besarnya sekian persen pasti ada. Baik. Ada rakyat biasa yang bukan menjabat juga mau berlaku curang, Pasti juga ada. Tapi rakyat yang ngawasi ya? Ya, tapi di sini saya ajak seluruh rakyat Indonesia, mau milih siapapun itu, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Senjata kita apa? Senjata kita handphone. Baik. Oke. Baik. Foto, sebarkan, viralkan. Bung Habib, apa mencegah terjadinya potensi-potensi kecurangan itu, Bung Habib? Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan Prof dengan Bung Adian ya. Masyarakatlah yang akan menjadi hakimnya, yang akan menjadi jurinya menilai ini semua dan mengawasi. Ya, gunakan semua perangkat yang ada pada kita agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Tapi di sisi lain saya juga mengingatkan, ya, kita juga harus menanamkan yang namanya optimisme. Ya, pemilu ini kan pesta kita semua, pesta ratusan juta orang yang diselenggarakan oleh ratusan ribu penyelenggara. Ya, kecurangan kita lawan bersama-sama, tapi spirit bahwa ini adalah momen, event bagi kita untuk menentukan pilihan, menentukan pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, itu harus kita maksimalkan. Kita serap kampanye ini, ya, kita cermati gagasan-gagasan, ya, pemimpin seperti apa yang bisa membawa negara ini lebih baik ke depan. Bung Mardhani, silakan. Yang pertama saya ingat Bang Napi ya, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi pastikan kesempatannya tidak ada. Yang kedua, the devil is in the detail, ya, bahwa setan itu ada pada kedetailannya. Jadi pada hari H semua masyarakat ayo nikmati pemilu, coblos sesuai hati nurani, tapi ketika perhitungan jangan pulang. Pastikan kalau tadi Adian bilang ada sisa suara, selalu kita memang, karena saya di Komisi 2, kenapa di sisa suara? Karena ada DPTK, data pemilih khusus, yang mereka memang datang boleh pada hari H. Jadi memang semuanya ada, tetapi kalau tidak kita awasi itu jadi bermasalah. Baik. Dan yang paling utama biasanya di kota itu pengawasan cukup baik, tapi di remote area, di daerah rural, apalagi di tempat yang jauh, itu kemungkinan
kejahatan dan kecurangan terjadi. Karena itu awasi bersama, khususnya di daerah-daerah yang tidak Remote. ada Baik. pengawasan. Baik. Bentar dulu. Bung Bentar dulu. Ferry. Bentar dulu, Pak. Apa? Bentar. Pendek aja ya, pendek. Ya, Karena aja. habis waktu. Kalau rata-rata tiap TPS ada 60 kertas suara tidak terpakai karena tidak datang pemilih dan sebagainya, artinya ada 48 juta kertas suara yang tidak terpakai. Awasi. Oke, baik. Bung Ferry, Ya. Anda kan bikin kanal kecurangan Ya. pemilu, apalagi yang perlu diawasi sebetulnya? Sifat kekuasaan pasti menyimpang. Maka mata